Shalom. Bertemu sekali lagi dalam renungan harian kita Julai 1, 2022. Selepas penderitaannya. Hai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga 3. Penulis Injil dan Kisah Para Rasul, Lukas, ialah seorang yang menarik karena dia satu-satunya penulis dalam seluruh Alkitab yang bukan berbangsa Yahudi. Dia juga telah menulis kira-kira 1/3 daripada Perjanjian Baru, dan Kisah Para Rasul merupakan satu-satunya sejarah jemaah awal yang komprehensif. Daripada pengenalan dalam buku Lukas dan Kisah Para Rasul, dia menyapa Theophilus yang namanya bermaksud sahabat Tuhan, yang mungkin merupakan seorang penaung yang kaya atau kenalan yang berpengaruh. Injil Lukas ialah satu catatan yang panjang tentang kehidupan Yesus, dan sekarang Lukas mahu meneruskan cerita itu dalam Kisah Para Rasul. Dalam ringkasan Injilnya, Lukas secara ringkas menyebut tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, dan terutamanya bagaimana ia berkait dengan rasul-rasul yang dipilih Yesus. Dia bukan sahaja memberi perintah kepada mereka melalui Roh Kudus sebelum dia mati, tetapi juga selepas kematiannya. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di antara dua tempo penting semasa memberi perintah kepada para muridnya, Lukas memfokus hanya pada satu aspek kehidupan Yesus, penderitaannya, yaitu pada ayat ketiga. Walaupun penulis Injil ini mampu menyebutkan banyak mukjizat, ajaran dan perbuatan Yesus, namun dia hanya menyebutkan satu aspek yang jelas daripada drama tersebut, penderitaannya. Walaupun pada masa kita sekarang ini, Injil kesehatan dan kekayaan mungkin dikutbahkan kepada ramai orang, namun realiti kehidupan dengan banyak ujian dan penderitaan lebih mencerminkan kehidupan Yesus daripada janji-janji kekayaan duniawi. Sama seperti Yesus telah menderita semasa perjalanannya di dunia, kita dipanggil untuk mengikuti jejak langkahnya ketika dia membimbing dan mengelilingi kita dengan hidratnya di jalan yang sempit menuju ke surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bersemayam di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kami nasihat melalui renungan pada hari ini. Semua ini kami mengucap syukur dan terima kasih dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang mengikuti renungan pada hari ini. Amin.